Hello, ini next stop model, bukan next stop drama. Like, it's too much gitu loh. Sumpah gue makin males banget ngeliatin dramanya deh. Hey guys, welcome back to my channel. So last week, as we all know, Sita keluar dari Model House. Tapi ternyata ada extended cut yang gue ketinggalan nonton. And abis nonton ini, I have to say, gue kemakan evil editing dari show ini. Like di sini, walaupun ngomongnya Sita and Jolie agak slack gitu, ada bagian dimana mereka berdua tuh lihat-lihatan biasa aja kok. Jadi thank you buat kalian yang udah ngerimain gue soal evil editing. Asalkan gak cuman ngehujat dengan caps lock doang sih. Dan argumennya juga cuman bisa ngehujat-hujat doang. Jadi buat kalian yang udah ngerimain gue soal jangan sampai kemakan evil editing tanpa caps lock dan tanpa cuma datang-datang hujat doang, itu thank you so much ya. Namanya juga kilaf, cuman perlu di-remind baik-baik aja. Oke, lanjut. Ternyata kemarin punishment-nya itu jadi mbak-mbak salon and harus ngeramasin tim menang. Ngakak sih pas mereka tuh nggak mau ke bagian Peace karena rambutnya Peace kan memang berbeda dan susah gitu kan buat rawatnya. Dan kayak yang gue bilang sebelumnya, Jolie itu kelihatan banget dia tuh privileged. Jadi dia nggak pernah dalam situasi buat treatment temennya. Mungkin biasanya ke salon aja kali ya. Dan kelihatan banget, wah dia kasar banget. Apes banget sumpah si Nita milih Jolie. In the end kelihatan kalau misalnya di sini semuanya tuh have fun banget. Kecuali Nita sih ya, apes banget dia milih Jolie. Oke, lanjut ke this week's episode. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like and subscribe to my channel biar kalian gak ketinggalan sama episode-episode selanjutnya. And as always, comment section di bawah itu open for discussion. Asal gak datang-datang cuman ngehujat doang terus ngajak-ngajak yang lain report yuk. Don't expect me to be nice, I ain't customer service. So anyways, let's get started. Jadi awalnya mau bahas tentang barang-barang yang dibawa sama modelsnya dari rumah. And ternyata lingkungannya Helen itu sesuai sama orangnya ya. Positif banget. Temennya unyu banget ngebikinin kayak foto collage gitu buat Helen bawa. Friendship goals banget gak sih? Dan ada Evani yang ngebawa boneka dari calon pacarnya gitu deh. Penasaran gak sih si RK ini siapa? Dan vibe dia tuh bener-bener beda banget, kayak bener-bener anak muda yang jatuh cinta gitu loh. Dan Tiffany bawa boneka dari nyokapnya. Dan dari cara ngomongnya tuh kelihatan banget kalau Tiffany tuh deket sama nyokapnya. Dan Audia ternyata bawa foto keluarga. Dan di sini gue baru tahu kalau bokapnya Audia tuh udah meninggal. Atau sebenarnya dulu udah pernah dibilang ya, tapi gue lupa. Semoga Audia bisa jadi the breadwinner of the family sih. Dan ternyata dia juga bawa tasbih digital. Keren banget asli, gue baru tahu kalau ada yang kayak gini. Selama ini gue pikir tuh emang cuman ada yang fisik, kalau nggak pakai app di HP gitu loh. Dan ada Jolie yang ngebawa buku diary dia, yang isinya somehow memories dari dulu-dulu sampai sekarang tuh dia gimana. Dan itu buku juga jadi kayak buku curcol lah buat dia. Jujur agak ngeri sih, gimana kalau misalnya diambil sama orang lain gitu loh. Tapi gue yakin nggak ada yang kepo gitu juga sih. Oke, lanjut ke main show. So as we all know, Helen wins Best Pick. And di last message-nya Sita langsung ngoceh soal dapur. And dia juga langsung to the point sama orang-orang yang fake crying. Jujur gue gak tahu ya yang dimaksud ini siapa aja. And then Farah juga cerita kalau misalnya dia sedih karena selama ini tahu perjuangan Sita dari dulu tuh gimana. Dan ya memang credits to her karena emang sebelum dia masuk INTM tuh foto-foto dia tuh bagus. Tapi somehow dia tuh kemakan dramanya sendiri in the house. And ujungnya jadi terlalu kepo sama orang lain gitu loh. Dan hasilnya dia juga jadi kebanting banget. Intinya she's a great model, just not here. Kita tinggal lihat aja nanti kalau di luar dia bisa lebih sukses atau enggak. We never know. Tapi jujur ya, gue pengen lihat kayak vlognya Sita bareng sama anaknya sama suaminya sih. Siapa lagi yang di sini setuju sama gue? And then setelah itu semuanya pada langsung bahas tentang Jolie. Yang gak heran juga sih, kayak dia tuh oversharing gitu loh. Dan gue gak heran banget kalau banyak model sih tuh yang kesel sama Jolie. Kayak kebanyakan bacot gitu loh. Like every single week. Like ada aja yang diaduin terus. Honestly menurut gue ya, dia tuh juga compete tapi agak carmuk gitu loh. Bahkan Igun aja tahu kalau misalnya Jolie tuh ngeselin. Tapi di sisi lain Jolie juga terlalu gampang kepancing sama juri buat ngomong. Dan sekarang obvious banget kalau udah kebagi timnya. Seakan ada tim Jolie sama tim Evani lah. Ada yang ngaku seneng karena Sita keluar dan gak ngerasa tertekan, tapi ada yang sedih juga. Ya kita tinggal lihat aja. Apakah dengan pulangnya Sita, dramanya juga sekalian dibawa pulang sama dia, atau malah dramanya jadi makin banyak? Let's see. So moving on to the mini challenge. Jadi tiba-tiba ada alarm dan tiba-tiba disuruh siap-siap. Dan ternyata mereka semua dipantau sama Panca soal kecepatan mereka. Dari komposisi timnya sih sebenarnya menurut gue agak jomplang sih ya. Ya tapi kita lihat aja nanti akhirnya gimana. And Helen juga langsung milih Chai buat jadi ketua kelompok. Dan ternyata mereka disuruh berjemur di belakang and act as a mannequin. Ini mirip lah ya sama yang cycle 1, tapi bedanya mereka pakai baju santai gitu loh. Di ronde pertama kelompok Chai kelihatannya tuh ada ceritanya. Tapi for me, gayanya mereka tuh masih safe gitu loh. Nah, buat tim Helen agak random. Kayak nggak ada ceritanya sama sekali dan nggak ada kenyambungannya sama sekali antara modelsnya. Tapi setelah break, ternyata mereka disuruh jadi mannequin lagi. And unfortunately, timnya Chai kurang prepare. Jadi mereka nggak sempet mikirin konsep dan akhirnya mirip-mirip sama yang sebelumnya. Tapi buat tim Helen, mereka jauh lebih prep. Dan jujur posenya banyak yang
agak susah ya, kayak tangannya lebih diangkat-angkat gitu. Dan di ronde ketiga ternyata kelompok Chai juga nggak bisa ngonsepin well. And dari challenge pertama, Peace juga kayak nggak bisa nahan diri buat gerak sama sekali. Tapi tim Helen berhasil buat ngebikin pose-nya tuh yang cocok. This shows that tim Helen itu lebih gampang buat adaptasi with changes. Dimana tim Chai itu lebih ngonsepin di awal aja, tapi di akhir kalau disuruh freestyle kurang. And then ternyata pas yang pose keempat, datanglah Panca, Yumi, Gea, and Devina. Dan pas mereka lagi disuruh manekin pula. Mungkin dari mereka ada yang dak-dikduk ya, oh my god ada Yumi, Devina, and Gea. Anyways, mereka langsung dikasih kode warna sama judgesnya. And as expected, Peace dapat merah lebih banyak karena dia nggak bisa nahan gerakan dia. Credits banget buat Sarah ya, dia bener-bener bisa nge-keep pose dia banget. And Tiffany sama Evany looks kaku, especially di pose terakhirnya. Devina aja sampai bilang kalau mereka semua tuh kayak kurang effort gitu loh. Dan obviously kalau dibandingin cycle 1 di mana mereka tuh posenya dengan bajunya tuh yang susah and disuruh keep pose-nya selama setengah jam, ini tuh kayak nggak ada apa-apanya sama sekali. Bahkan mereka bertiga bilang kalau models di cycle 3 ini tuh kayak kurang ada thrive-nya gitu loh. Dan kelihatan kalau mereka tuh nggak push their all dan somehow kayak menganggap enteng challenge-nya gitu. Semoga thrive-nya mereka bisa jauh lebih tinggi dari ini dan jangan terlalu banyak drama doang di rumah. In the end nggak heran kalau tim Helen tuh yang menang dan ternyata mereka dapat staycation for one night. Makin ke belakang makin membahagiakan ya prize-nya. Budget up banget. Dan setelah itu mereka dikasih session buat ngobrol sama Yumi, Gea, and Devina. And even though Sarah bilang kalau dia tuh push banget, but honestly kalau dibanding Yumi, Gea, and Devina, kayak belum ada apa-apanya gitu loh. Kebanyakan juga terlalu stay safe. And juga langsung diomongin tentang Jolie. And as usual, Jolie bilang kalau dia nggak bisa memaksakan semua orang tuh buat suka sama dia. But gimana ya? Dia udah terlalu sering too much gitu loh. Dan beberapa ada yang ngerasa kalau lagi challenge sama Jolie tuh kayak nggak bisa klop gitu loh. And somehow Jolie juga bilang kalau ini malah ngebikin dia makin semangat kalau di hate. Ya semangat di hate sih nggak apa-apa, asalkan lu perform gitu loh. Tapi overall bener juga kata mereka bertiga. Somehow kayak jiwa kompetisi mereka tuh udah redup. Dan ujungnya mereka terlalu banyak fokus ke drama di rumah banget. Dan hasilnya juga jadi nggak maksimal di shots and challenges. Jadi hopefully dengan ngobrol dengan 3 senior ini bisa ngebangkitin jiwa competition mereka lagi sih. Karena let's be real guys, gue sendiri aja udah mulai bored gitu loh buat nontonnya. Modelsnya tuh nggak ada yang outstanding banget, tapi dramanya tuh kayak berlebihan gitu loh. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke main challenge. Dan ternyata mereka disuruh foto sambil gelantungan ya kelihatannya. Kayak beauty shot yang ada di cycle 1, tapi ini tuh kayak yang fierce gitu loh. And Helen milih Alfie sama Faradina buat dapat bonus time. Karena Helen merasa mereka butuh time lebih biar dapat fotonya yang lebih bagus. Dan pas Chai pilih yang dapat minus time siapa, dia milih P sama Audia. Gue yakin mereka berdua makin fired up sih buat dapetin foto yang bagus. So first up, Chai. Di awal dia kelihatan kaku banget. And somehow dia nggak bisa manjangin badan dia and keep the balance. Nggak tahu sih ya, tapi kayaknya bakal susah buat dapetin shot yang bagus buat dia kali ini. Next, Sarah. Dia langsung mencoba sesuatu yang lebih ekstrim. Salut sih. And honestly, baru kali ini gue ngelihat Sarah tuh thrive-nya tuh lebih lagi gitu loh. The 3 seniors definitely fired her up. Walau di sini sih kayaknya belum ada yang bener-bener extremely stunning ya. But hopefully she'll get a good shot. Pas Helen maju, mungkin pas ngelihat mediumnya kayaknya susah. Dan akhirnya Helen nego sama juri buat ngambil waktunya Farah sama Alfie lagi. Menurut gue dia lumayan sih ya. Banyak gaya dia yang lumayan terlihat menarik, tapi kayaknya agak ketutupan sama baju dia. Faradina walaupun dia tahu badan dia kaku, tapi kali ini dia lebih explore gitu loh dibandingin yang lain. Sayang beberapa facial expressionnya ada yang kelihatan ketahan gitu loh, tapi hopefully she'll get a good shot. P sebenarnya ada beberapa pose yang lumayan berani, tapi mungkin gara-gara waktunya 2 menit, jadi dia tuh kayak gerakannya tuh terlalu kecepatan. Dan ujungnya gayanya dia tuh kurang ke explore gitu loh. Audia sih pas shoot, gue tuh langsung, ini udah pasti dapet yang bagus sih. Karena facial expression dia tuh bener-bener bisa terkontrol banget, and she really seems so confident. A few details dari pose dia juga kelihatan lebih luwes, padahal dia tuh kayak lagi nahan sesuatu yang berat, tapi dia nggak kelihatan kesusahan gitu loh. Moving on to Jolie, dia kelihatan kayak mau mencoba extreme poses. Tapi dia kecepetan, dan pas dia belum stabil, badannya dia langsung mencoba untuk pose. Jadi kesannya agak awkward pose-nya. Dan terlalu heboh, gedebak-gedebuk gitu loh geraknya dia. Tiffany dari awal facial expression dia bener-bener kelihatan kalau dia tuh panic. And pose-nya dia tuh bener-bener super basic. Dan juga maybe karena kurang olahraga ya. Jadi dia kurang bisa ngenahan balance badan dia. Nita tuh kelihatan banget kalau dia paling tenang di antara yang lain. Walau ada beberapa yang dia kelihatannya nggak tenang gitu, tapi in the end pas dia lagi pose itu kelihatannya tuh bener-bener santai
gitu loh. Alfie, gue impressed sih. Kayaknya baru kali ini facial expression dia nggak kayak orang bingung. Evani, pose dia tuh bener-bener udah mencoba banget. Unfortunately, dia kurang bisa jaga seimbang. Dan ada yang kelihatannya agak kaku. Walau kelihatannya dia kayaknya dapat good shot sih. Okay, now moving on to the team pick. As usual, Helen sebagai ketua itu selalu terkonsep dari awal. And concept-wise mereka oke. Dan pas eksekusi, ternyata Evani sama Faradina kurang bisa ngenahan badan mereka dengan hand grip. Honestly, ini shotnya sih kelihatannya agak berantakan ya. Ada beberapa shots tuh yang mereka saling nutup-nutupin gitu loh. Tapi semoga ada shots yang bagus sih. Next, Team Chai. Di awal aja mereka langsung concern sama setnya. And of course, nggak ada yang kuat buat nge-hand grip. Gimana ya? Karena antara models di sini tuh kurang ada yang olahraga banget gitu loh. Kalau di cycle 1 kan kayak Devina itu bener-bener rutin banget buat olahraga kan. Jadi buat pose yang lebih keep power gitu mereka lebih bisa. Tapi so far dari compositionnya sih Team Chai kelihatan lebih nggak terlalu chaotic ya. Tapi juga karena tim mereka tuh cuman berlima sih, sekilas kelihatannya a little bit safe though. So back to the model house. Evani negur Peace make kental manisnya tuh terlalu banyak. Probably because she's concerned about her health. Dan setelah di-announce timnya mau staycation, Evani tegur lagi ke Peace supaya makanannya tuh jangan sampai habis. Dan Evani nilainya tuh gara-gara kental manisnya tuh dituang gitu loh ke gelasnya. Jadi kelihatannya banyak yang keambil. Dan dia bilang harusnya pakai sendok aja. Like sebaiknya dituang ke sendok dulu baru dituang ke gelasnya gitu loh biar bisa ditakar. Dan Jolie juga bilang kalau attitude winning team tuh jelek banget. Karena ada beberapa dari mereka yang bilang bye loser team, kayak in the face banget. And juga at the same time jadi nambah pikiran buat Peace soal makanan gitulah. And Peace juga ngakuin kalau yang ngabisin makanannya tuh bukan dia, makanya dia tuh kayak kesel gitu loh. Awalnya gue pikir Peace lebih cocok sama timnya Evani. Somehow gue ngerasa mereka nge-push Peace biar udah sana lu ke tim Jolie aja. Oh my god, ini model house too much drama banget. Lama-lama makin gedek nontonnya. Dan pas mereka lagi beberes, Sarah marah sewot dong ke Chai. Malah diusir langsung dari roomnya, padahal cuman lagi mau ngebalikin bolpen. Sampai Sarah sama Evani ngomongin Peace kayak kenceng-kenceng gitu loh. And then Audia mencoba untuk ngerimain mereka tuh jangan kenceng-kenceng. Maybe biar nggak sakit hati lah ya. Tapi Sarah sama Evani malah makin kencengin. Looking at Peace yang lagi adem ayem nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba diteriakin di bawah kayak gitu. Sumpah gue makin males banget ngeliatin dramanya deh. Bener-bener nggak menunjukkan positive vibes banget loh for the show. Somehow gue ngeliat kayak Sarah sama Evani tuh kayak mencoba untuk ngegantiin Sita. buat show dominance. In a way kalau dipikir juga buat apa gitu loh, kayak menunjukkan kalau lu ada dominance di satu tempat. Kayak tujuan lu apa gitu loh. And mungkin gara-gara sekamar sama Jolie, lama-kelamaan Peace ngelihat Jolie tuh biasa aja, sebenarnya lumayan oke. Walaupun dia agak terlalu ekstra kalau di depan juri. And pas mereka mau cabut, mereka langsung nge-taunt lagi Team Chai. Like it's too much gitu loh. Muka Sarah asli pengen gue gampar banget di sini. Yaudahlah, ini biar mereka masing-masing staycation gak sih? Team Chai away from drama for one day. Bedanya yang satu di new environment aja. But still, like the model house is still a damn good place. Hitung-hitung refreshing lah ya buat mereka. Dan ada momen dimana Peace ngajak ngomong Audia soal yang tadi Evani sama Sarah nge-taunt Peace. Dan Audia tuh ngejelasin kalau dia tuh sebenarnya cuma mau menenangkan yang lain. Tapi ternyata Sarah sama Evani lebih berkoar-koar aja. Peace juga bilang kalau Evani sama Sarah tuh trying to exert dominance banget. Like, emang gue takut apa sama mereka berdua? But it's kinda wrong gitu loh, taking it out on Audia. Intinya kembali lagi, mereka terlalu fokus sama drama yang ada di rumah. But not the competition. Hello, ini next top model, bukan next top drama. Capek, why capek? Like, masing-masing tuh nge-trigger yang lebih lemahnya. Like, Chai yang di-taunt sendiri, and then Peace juga taunt balik Audia yang lagi sendirian. Like, jadi sama-sama salah sasaran. But di sini yang kasihan Audia sih, soalnya dia tuh yang mencoba untuk biar nggak drama, tapi malah dia yang kena batunya. God, girls. Kayaknya dari begitu banyak top model series, ini yang bener-bener paling berlebih banget sih dramanya. I mean, like, kalau emang fotonya dan eksekusinya mereka tuh bener-bener bagus banget, ya itu masih nggak apa-apa gitu loh. Tapi ini tuh kayak nggak seimbang. Like, kalau dibanding sama next top models lainnya tuh ini masih nggak ada apa-apanya. Tapi mereka semua tuh acting like mereka tuh udah kayak dewa banget. Kita sebagai penikmat NTM series juga lama-lama gedek kan nontonnya. Tapi cut bentar, ngakak nggak sih pas Tiffany bilang apanya yang dicapuin? Kayak polos banget mukanya. Anyways, thankfully ada beberapa tuh yang masih bisa perform tapi adem ayem. Like Nita, Faradina, Helen. Nggak langsung sok gitu loh kayak Sarah sama Evani. Jujur ya, gue pengen lihat tim Helen kalau pas penjurian mereka jadi tim kalah. Gue pengen lihat facial expression muka mereka tuh gimana. Especially Sarah yang bilang makanya kalau challenge harus all out. Padahal kalah tuh nggak selamanya buruk selama kagak pulang. Jujur padahal gue mikir kalau Sita pulang tuh it's going to be much better. Tapi kok sekarang gue ngerasa karena pada takut sama Sita, yang lainnya malah lebih banyak yang memilih untuk diem aja gitu loh. Ternyata dominance Sita ada bagusnya juga. Somehow jadi nggak ada yang terlalu berani berkoar-koar gitu loh. But honestly kalau dramanya makin jadi lagi,
Ya udahlah, kalau gitu kita lanjut ke penjurian. So, semua diawali dengan grup pick Helen. Pertama kali gue lihat, gue sempet shock. Loh, kok ini ada Sita di sebelah kiri? Ilah, itu ternyata Nita dong. Faradina juga di sini gue suka banget. Like duduk, tapi elegan dan face-nya juga fierce. Sarah buat gue pose-nya agak awkward ya, walaupun gue tahu nahan ini tuh susah. But I have to admit, mukanya tuh fierce banget. And Alfie, gue nggak tahu ya, gue suka atau enggak tangannya. Tapi Alfie sama Sarah memang ngebikin fotonya tuh bener-bener kelihatan lebih rata. Helen di sini agak kurang powerful kalau menurut gue. Kayak nanggung gitu loh, kakinya kurang naik. And Evany tuh kayak belum siap di foto yang ini. Kayak mau foto miring ke kiri. Jadi dari body sampai muka tuh kayak nggak ada yang siap. Tapi overall it's a good shot. And credits to Sarah soalnya mau ngegantiin Alfie karena tahu Alfie tuh nggak kuat kalau di bawah. And di sisi lain juga Sarah lebih atletis dibanding Alfie. Menurut gue yang paling weak di sini Evany sama Helen yang pose-nya kayak kurang on point gitu loh. Dan lanjut ke Team Pick Chai. Padahal gue sempet mikir kayaknya mereka dapat foto yang lebih bagus. Tapi ternyata enggak. Audia looks so stunning here by the way. Kayak naik Flying Fox in fashion. Andai dia bisa mundur dikit aja, kayaknya bakal lebih bagus deh pose-nya. Tiffany, aduh, Nek mau duduk kursinya licin ya, kayak keperosot gitu. Peace menurut gue agak sedikit terlalu ngangkang sih. Tapi dilema juga, soalnya kalau dia tutup dikit kakinya kan jadi nggak nyampe sama circle-nya. Chai, I don't know what you're trying to do here. And Jolie kayak cewek-cewek akrobat yang ada di circus gitu. Dan Luna bilang, padahal foto mereka tuh banyak yang lebih bagus. Tapi selalu ada yang kurang, ada yang nggak on point. Dan akhirnya dipilih yang semuanya tuh rata. Jadi hasilnya dari yang gue lihat juga kayak ada yang kurang. Dan of course, setelah gue lihat dua grup pick ini, gue nggak heran lagi kalau tim Helen yang menang. Walaupun beberapa attitude mereka ada yang nggak bener, tapi performance mereka tuh bagus. Dan somehow klien juga nggak peduli kan kalau ada drama apapun. Yang penting tuh fotonya bagus di akhirnya. Like all the drama doesn't really matter. Kecuali kalau attitude tuh udah jelek and then lu tuh nggak bisa perform. Itu baru keterlaluan namanya. Anyways, moving on. Helen's individual shoot. Basically pertama kali gue lihat sih gayanya mirip ya sama yang di group pick. Dan buat foto yang diambil for 4 minutes itu tuh kurang banget. Padahal dia bilang ada beberapa pose yang dia mencoba untuk tiduran dan lebih ekstrim. Tapi ternyata itu bukan yang terbaik dari dia. Dan dia bener-bener butuh belajar buat ngatur waktu sih. And facial expression dia di sini juga masih kurang. Faradina. Ah, yes, she's back y'all. Her face dapet banget. Kayak apa ya? Cewek-cewek gypsy gitu. Body shape-nya juga cocok banget sama bajunya. Nggak heran sih kalau Faradina bisa dapat best pick this week. Nita gila sih. Walau dia ngebelakangin kamera, tapi vibe dia dari facial expression dia tuh dapet banget. And dia tuh kelihatan kayak go with the flow sama angin gitu loh. Which is crazy for a pick di posisi ayunan kayak gini. Dan Panca juga langsung bilang kalau it's like a breeze foto yang ini. Dan kelihatan kalau dia lagi in her zone banget. Tapi asli sayang banget komentar Mas Panca kepotong iklan. Dan editornya malah tiba-tiba cut ke Evany. Hey, belum kelar. Anyways, good job Nita and lanjut ke Evany. Nah, di sini foto dia baru tuh kelihatan kayak siap. Nggak kayak yang di group pick. Facial expression dia tuh kelihatan kayak dia lagi melakukan sesuatu tuh yang gampang. Padahal kita semua tahu kalau Evany tuh sampai jatuh-jatuh melulu. Impressive. Sarah. Okay, to be honest, ini bukan best pick-nya dia ya. Gak tau kenapa buat gue tuh sedikit agak nanggung gitu loh. Kalau dibanding masih lebih stunning foto Faradina sama Evany. But kudos to her, karena dia bener-bener berubah dan gak cuma menunjukkan satu angle kayak cycle-cycle sebelumnya. And so far, her improvements are getting better. Good job. Alfie, di awal dia diminta buat maju dengan gaya yang fierce. Nggak kayak gaya Alfie yang biasanya. Dan pas gue liat pic-nya, aduh, gue kayak selalu kurang suka ya sama facial expression dia yang agak mangap gitu. Tapi dari badan ke kaki oke banget. But tangan kirinya agak kurang santai gitu loh rasanya. Mungkin bisa lebih diubah angle tangannya sedikit. Or maybe lepas tangan dia and biar lebih numpuk ke tangan kanan sama badannya. Probably will be a better shot. And sesuai janji, Alfie dikasih sepatu sama Igun. Dan pas Igun nanya siapa satu lagi, dia langsung semangat banget angkat tangannya. So glad they got their shoes. Soalnya sepatu yang sebelumnya tuh udah bener-bener kurang ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke circus runway. So the first model is Helen. Oh, she looks so confident and as usual jalannya sesuai banget sama beatnya. Walau pose-nya kayak kurang maksimum gitu loh. Sarah's walk itu cocok banget sama bajunya. Dan pas jalan dia confidently twirl pins-nya itu. And di endingnya dia lempar pinnya and she got it. Bener-bener sesuai banget sama tema. I'm super impressed. Nita pas jalan sih gue salfok sama dia pegang payungnya agak aneh gitu loh. Tapi pas pose juga kayak nggak Nita yang biasanya, kayak kurang greget gitu loh pose-nya. Alfie good sih, tapi masih ada beberapa yang kurang power kalau menurut gue.
Eva nih pas jalan kelihatan fierce banget. Gue love banget sama facial expressionnya. Sayang banget posenya dia agak kurang. Faradina gue suka banget facial expression dia. Tapi kali ini dia kelihatan agak lemes ya. Dan juga pas ending pose-nya kayak kurang greget gitu loh. Soalnya chain-nya tuh kayak kependekan. Mungkin kalau dikait di belakang pundak gitu bakal kelihatan lebih maksimal. Chai walk-nya masih kurang power. Dan pas dia lagi lempar pin-nya juga kelihatan kayak nggak yakin gitu loh. And katanya dia mirip sama siapa ya? Mendadak gue lupa dong siapa. Peace. Nah ini yang gue bilang harusnya Faradina pose kayak gini. And during her walk, I'm like, oh my god, yes banget Peace, you little lioness. Next, Tiffany. Sebenarnya cocok sih, bagus, tapi nggak outstanding aja. Like, biasa aja gitu. Next, Jolie. Pas jalan di sini menurut gue kayak kecepetan dia jalannya. And pas ending pose juga pose-nya dia kecepetan gitu loh selesainya. Audia, I'm so proud of you. Centil-centilnya yang santai dan gerakannya luwes as usual. For me, di runway ini yang best itu Sarah and Peace. Attitude mereka dapet banget sama temanya. Anyway, we lanjut ke solo shoots. Chai, pose-wise, gue surprised dia bisa pose kayak gini, knowing badan dia biasanya kayak kurang strong gitu loh. Tapi sayang banget, dari facial expression dia masih kurang dapet. Dan posisi muka dia juga kurang pas buat bentuk muka dia. Jadi mukanya kelihatan agak gede gitu loh. Tapi ternyata di foto-foto yang lain yang gak kepilih, dia kelihatan tegang. So, this is a lucky shot. Lanjut ke Peace. Ngakak weh, ini kenapa Luna maksain Igun buat beliin mereka semua sepatu sih? But still, they deserve it. Oke, di foto dia ternyata bentuk muka dia tuh belum on point di sini. Angle mukanya juga kurang pas gitu loh. Dan ternyata bentuk badannya juga kurang on point. Like pose badan dia kurang dimiringin dikit gitu loh, biar ada bentuk badannya dikit kelihatan. Somehow bajunya malah jadi kelihatan besar gitu loh. Maybe gara-gara dia terlalu panik ya, karena dia cuma dapat fotonya cuma 2 menit. So basically buat Peace, kalau dia udah panik atau dia udah takut, itu hasilnya bakal jadi kurang maksimal deh biasanya. Not a good sign, Peace. You need to learn to calm yourself down in this kind of situations. Next, Jolie. Mari kita lihat curhatan apa lagi yang bakal dia keluarkan minggu ini. Dia dipuji karena di runway dia udah improve, tapi memang kalau dibandingin yang lain masih belum ada apa-apanya gitu loh. Dan susah juga karena temen dia yang deket di sini tuh nggak ada yang strength-nya di runway. And on the other side, yang jago runway juga pada pengen dia pulang. Tapi hopefully di belakang itu mereka masih ada belajar bareng sih. Anyways, lanjut ke shot dia. Sebenarnya gue suka ya fotonya. Tangan dia menurut gue cocok banget. And choice dia buat numpu badan ke tali juga cocok. Jadi kelihatannya tuh luwes. Body shot dia kelihatan di sini, even though dia emang kelihatan lebih pendek sih. Tapi susah juga soalnya dia pakai boots yang sepaha. Then again, pas curhat Jolie nangis lagi. Walau much better sih, curhatnya tuh nggak depan juri. Gini ya guys, gue yakin beberapa dari kalian ada yang agree sama gue. Awalnya gue dukung Jolie karena somehow gue tuh nge-relate sama dia soal being bullied and then kayak gemuk, terus pas jalan juga kayak lebih bongkok gimana-gimana tuh kayak gue ngerti maksud dia tuh kenapa. Also dia orangnya tuh ekspresif banget dan banyak yang ngerasa dia tuh lebay. But honestly it's getting old. Udah terlalu sering dia nangis and self-blame gitu loh. Padahal gini loh ya, iya dia bullied dan iya dia nggak dimengerti. Tapi kalau pakai the same story terus-terusan buat dapetin simpati itu namanya playing victim. Ada saatnya lu boleh down tapi nggak terus-terusan gitu loh. Apalagi lu tuh model. And looking back, pas dia tahu kalau dia tuh lebih jago, misalnya di TVC minggu lalu lah. Mungkin karena attitude dia yang dinilai nyebelin, akhirnya dia kurang diperhatikan. Tapi somehow selalu aja ada gitu loh alibi dia buat jadiin tumbal atau nggak didengar. Tapi di saat dia kurang perform, dia malah jadi self-blame. Kayak mana confidence lu yang di awal yang selalu lu bilang kalau lu adalah winner of Next Top Model? Darling, I'm sorry, you're no longer my top. Bukan cuman gara-gara catwalk lu, but also gara-gara attitude lu yang lama-lama getting old with the same stories. Padahal dengan itu harusnya nge-push lu to do better. Yaudahlah lanjut aja ke Audia. Oh my god, asli, gue pikir dia bakal dapet shot yang bagus. Tapi jujur menurut gue shotnya ini agak aneh sih. Lehernya kelihatan a bit strained and kelihatan kurang powerful gitu loh hentakan kaki dia. But credits to her karena tangan dia tuh bener-bener gak kelihatan kayak dia lagi megang tali. And also week to week dia selalu menunjukkan sesuatu yang different. Even though menurut gue mukanya kayak kurang pas, for a pic that you can get for 2 minutes, this is great. Next, Tiffany. Oke, facial expression dia sih gue suka, tapi pose-nya terlalu basic. Badan ke bawah dia bener-bener flat banget, like nothing special here. Kayak kurang gitu loh improvementnya dibanding model yang lain. And in the end, prediksi gue yang pertama mungkin Sarah, karena walk-nya dia bener-bener outstanding. And sebenarnya gue mau milih Faradina, tapi walk-nya dia lagi kurang banget gitu loh this week. So second for me is Nita. And in the end, ternyata memang
memang Sarah yang menang. Sebenarnya talent-wise, gue nunggu-nunggu dia buat jadi model of the week. Tapi attitude dia bikin gue nggak bisa 100% happy gitu loh buat dia. But still, it is the whole point of the competition and she did perform the best. Walau dari foto gue lebih suka Faradina, and ternyata as predicted last week, memang Chai sama Tiffany yang jadi bottom 2. Tapi unfortunately di sini memang Tiffany yang lebih weak. So gue nggak kaget kalau Tiffany yang pulang this week. Semoga dia bisa mencari diri dia dan mendalami market dia yang sebenarnya. And of course yang paling sedih di sini adalah Jolie and Chai karena mereka memang close to each other. Walau gue sedikit bingung sih, Jolie sebenarnya nangis buat temennya atau karena dia bottom 3 ya? Tapi kalau dibilang soal setia kawan juga pas minggunya Farah sama Evani safe juga Sarah sama Alfie juga kayak kurang seneng gitu juga kan? Intinya banget di sini yang penting tuh lu perform. And unfortunately berkurang lagi satu orang yang non-drama. Dan mulai kelihatan yang tersisa juga yang lebih fierce dan experience. Atau kata Chai, singer. Jadi hopefully di antara mereka yang weaker models itu bisa lebih thrive minggu depan. It's eat or be eaten, guys. Anyways, kalau gitu that's the end of this week. Thank you so much for watching, you guys. And as always, kalau video ini menghibur kalian, jangan lupa buat like and subscribe to my channel. And I'll see you in the next videos. Bye, guys!